نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin bulanan syarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk ke bab yang ketiga. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita, yaitu bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Perlu kita ketahui, ibu-ibu sekalian, bahwa manusia mereka akan dibangkitkan di hari kiamat kelak untuk dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Sehingga manusia di dunia ini dia berusaha untuk bercocok tanam, dan panennya adalah pada saat dia di akhirat kelak. Sehingga di antara yang akan terjadi di hari kiamat kelak adalah hisab, yaitu perhitungan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan yaumul hisab di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di hari kiamat kelak amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara umum manusia pada saat di hari kiamat kelak itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Ya, jadi hisab itu dicek, diaudit, diperiksa amal-amal soleh dan amal-amal buruk pada saat dia di dunia. Ya, itu maksud dari hisab. Sehingga golongan yang pertama adalah mereka dihisab oleh Allah, akan tapi dengan hisab yang mudah. Hisabnya itu tidak rinci, auditnya, pertanyaannya itu tidak rinci. Hanya sekedar dipaparkan saja amalannya, kemudian dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini yang disebut dengan hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, ya, ayat 7 sampai ayat 9, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maksudnya catatan kebaikannya itu diberikan ke tangan kanannya, maka dia adalah orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Diperiksa oleh Allah catatan amalan kebaikan dan keburukan itu dengan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan berbahagia. Karena dia sudah lulus dari audit yang Allah Subhanahu wa taala lakukan atas apa yang pernah dia lakukan pada saat di dunia. Ya, sehingga hisab yang seperti ini adalah hisab yang mudah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan al-ardu. Al-ardu artinya dipaparkan saja. Ya, jadi nggak diperiksa. Catatan amal itu nggak diperiksa, cuma diperlihatkan saja kepada si hamba, diperlihatkan, kemudian dia pun dipersilahkan untuk masuk surga. Ya, tentu ini untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang suka beramal soleh. Maka jika dia dihisab, maka hisabnya seperti itu, sangat mudah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yudlil mu'mina fayadha'a 'alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanatih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tirainya dan menutupi orang tersebut. Lihat, ini ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala keadaannya. Kita tahu bahwa hari kiamat kelak berkumpul di sana seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya berkumpul. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dosa-dosa kita, yang tahu dosa kita bukan cuma diri kita dan Allah, akan tapi seluruh manusia. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari di mana rahasia-rahasia semuanya terbuka. Yang ketika di dunia bisa pura-pura sama temannya, pura-pura sama suaminya, sama istrinya, tapi di hari kiamat kelak semuanya akan terlihat. Semua orang melihat berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memperlihatkan. Tapi dalam kondisi ini, dalam hadis ini, Nabi mengatakan bahwa orang yang beriman ini sama Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan tirai, ditutup. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini, ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengakui dosa yang itu yang pernah engkau lakukan? Kemudian hamba ini mengatakan, iya. Ay Rabbi, betul, wahai Tuhanku, aku pernah melakukannya. Kemudian terus Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dosa-dosanya. Tahukah engkau dosa yang ini? Tahukah engkau dosa yang itu yang pernah engkau lakukan? Dosa yang ini, dosa yang itu. Terus diingatkan oleh Allah dan hamba ini menyetujui dan mengakui dosa-dosa tersebut. Sampai kata Nabi SAW, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Karena saking banyaknya dosa-dosa yang ditanyakan oleh Allah, dia pun merasa bahwa dirinya sudah binasa. Dia meyakini bahwa dirinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah mengatakan kepada hamba ini yang sudah ketakutan, qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya pada saat di dunia sudah kututupi dosamu, dan saat ini akan aku tutupi dosamu dan aku ampuni dosa-dosa tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan catatan amalan orang ini dengan tangan kanannya dan dia pun masuk ke dalam surga. Ini yang disebut dengan al-ard. Ketika seseorang hanya dipaparkan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita berharap setidaknya kita mendapatkan kondisi seperti ini. Ya, maka sebagian ulama menyebutkan ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa pada saat seseorang itu punya dosa dan dia merasa malu dengan dosanya pada saat di dunia, dia berusaha menutupi dosa tersebut, apalagi kalau sampai bertaubat, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat kelak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Sesungguhnya seluruh umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang suka cerita tentang dosanya. Sebagian orang berbangga dengan dosanya. Ya, dulu masih muda suka melakukan ini, melakukan itu, diceritain ke orang-orang. Tadi malam apa yang dia lakukan dari dosa-dosa diceritain ke orang. Dia kurang ajar sama suaminya, cerita-cerita ke teman-temannya. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini, yang tidak menutupi dosanya, tidak memiliki rasa malu, pada saat dia berdosa, di hari kiamat kelak Allah tidak akan menutupi dosa-dosanya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu menutupi dosanya, dia malu kalau berdosa,
ya, itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosanya di hari kiamat kelak. Baik, sehingga itu adalah keadaan yang pertama. Ya, pada saat seseorang itu dihisab, kemudian hisabnya adalah hisab yang mudah dan dia masuk surga. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang rinci. Dengan hisab yang rinci, ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah tanda bahwa dia akan masuk neraka. Karena siapa yang bisa selamat dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi orang lupa dengan dosa kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lupa dengan dosa yang mereka lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menghitungnya satu persatu. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisaba udzib." Barang siapa yang dihisab secara rinci, maka dia akan terkena azab. Barang siapa yang dihisab secara rinci, maka dia akan terkena azab. Ya, sehingga ini adalah golongan yang kedua. Ya. Ada lagi golongan yang ketiga, orang-orang yang mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Sehingga di hari kiamat kelak orang-orang berjejer, mereka semuanya dihisab oleh Allah, diperiksa amal-amalnya pada saat di dunia. Ada golongan orang-orang yang mereka tiba-tiba langsung masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Ya. Sehingga ini adalah pembahasan kita pada kajian kali ini. Siapa sebetulnya orang-orang yang dihisab, yang masuk surga tanpa hisab dan tentunya tanpa azab? Kalau sudah tidak dihisab, berarti tidak mungkin diazab lagi. Sehingga terkadang kita melihat ya, pada saat seorang itu misalnya dia di bandara misalnya, dia mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Pada saat dia masuk ke area penumpang, dia akan diperiksa. Barang-barangnya diperiksa, tubuhnya diperiksa, semuanya diperiksa. Akan tapi terkadang ada orang-orang yang mereka masuk begitu saja tanpa diperiksa. Ya. Maka kurang lebih gambarannya seperti itu. Di hari kiamat kelak ada orang-orang yang sangat spesial, mereka memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memeriksa amal-amal mereka pada saat di dunia dan mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkatan tauhid yang paling tinggi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik besar, tidak juga melakukan syirik kecil. Mereka juga menjauh dari amalan-amalan bid'ah. Mereka menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang mubah karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Mereka menjauhi perkara-perkara yang makruh walaupun belum diharamkan. Sehingga ini adalah tingkatan tertinggi dari seorang mukmin, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan cuma syirik besar, syirik kecil, bid'ah dan maksiat. Kalau itu sudah wajib, semua orang harus meninggalkannya. Ya, tapi orang-orang yang memiliki tingkatan yang tinggi ini, mereka juga meninggalkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah. Ya, karena mereka ingin fokus untuk beribadah kepada Allah. Mereka ingin betul-betul ya menjadikan tauhidnya itu sempurna. Menjadikan tauhidnya itu sempurna. Ya, sehingga penulis di sini menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah imam yang
dijadikan teladan, dan beliau adalah orang yang patuh kepada Allah, hanifan, selalu berjalan di atas jalan yang lurus, jauh dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali ia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Dan penulis yang menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah contoh dari orang-orang yang memiliki tingkatan tauhid yang paling tinggi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam beliau terkenal dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki tingkatan tauhid yang tinggi. Ya, sehingga ya dalam surat An-Nahl ayat 120 yang tadi kita baca dan 121, 122 dan 123 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Ibrahim. Ya, lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah memilihnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepadanya untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan beliau kami berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat kelak beliau menjadi orang-orang yang soleh. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Ya, sehingga ini adalah potret dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan orang yang memiliki tingkatan tauhid yang paling tinggi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah Khalilullah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Khalilullah, orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah dalil pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, sehingga dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 ini, jika kita ingin memahaminya, maka kita baca ya ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 57, 58, dan 59 tadi yang disebutkan, dan juga ayat yang ke-60. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun." Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada ayat-ayat yang Allah turunkan. "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan apa yang telah mereka dapatkan dengan hati yang takut, maksudnya suka bersedekah, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan mereka. Ya, kemudian ayat yang berikutnya kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang bersegera untuk memperolehnya. Ya, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dari orang-orang yang soleh, bahwa di antara sifat mereka adalah bahwa mereka tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Mereka tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Dan tentunya itu adalah salah satu dari kewajiban ya, yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Dan itu adalah persyaratan paling utama jika kita ingin masuk surga tanpa hisab.
Kemudian dalil yang berikutnya adalah kisah antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Kisah antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Ini kisahnya agak panjang, tapi banyak faidah yang bisa kita dapat dari kisah ini. Baik. Husain bin Abdurrahman, ya beliau berkata, ya perhatikan hadis ini baik-baik. Husain bin Abdurrahman berkata bahwa suatu ketika aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Suatu ketika aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Kemudian aku pun bertanya kepadanya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-barihah? Ya, Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang yang jatuh? Jadi di sini Sa'id bin Jubair sedang ngobrol, bicara dengan teman-temannya, dan membicarakan hal yang baru saja terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa para salaf, terkadang mereka membicarakan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Ini adalah pembicaraan dan obrolan yang dibolehkan di dalam Islam. Sehingga Sa'id bin Jubair bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku yang melihatnya. Ya. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, ama inni lam akun fi shalah walakinni ludirtu. Tapi ketahuilah pada saat aku melihat bintang yang jatuh, aku bukan sedang lagi sholat. Akan tetapi aku terkena sangatan kalajengking. Lihat bagaimana keikhlasan seorang Husain bin Abdurrahman. Dia pada saat lagi ngobrol, kemudian mengatakan bahwa dia melihat tadi malam bintang yang jatuh, seakan-akan orang-orang yang mendengarnya akan mengatakan apa? Bahwa dia sedang sholat di malam tersebut. Ya, orang jam 3, jam setengah 3 misalnya bangun, kira-kira lagi ngapain? Ya tentu sedang beribadah. Ini yang dipahami oleh orang-orang. Akan tapi Husain bin Abdurrahman, beliau nggak mau dikira baik sama orang, padahal dia nggak pernah melakukan. Paham ya? Berbeda dengan kita. Terkadang kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita pura-pura bangun malam. Pura-pura ngantuk depan teman-teman, biar dikira tadi malam bangun sholat tahajud. Tapi Husain bin Abdurrahman, dia betul bangun. Subhanallah, dia bangunnya itu karena tersengat kalajengking. Sehingga dia menjelaskan kepada orang-orang yang sekitarnya, saya tadi malam nggak sholat. Tapi saya bangun malam karena saya terkena sengatan. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair pada saat mendengar bahwa Husain bin Abdurrahman itu terkena sengatan, Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama sona'ta?" Kemudian apa yang kau lakukan pada saat engkau terkena sengatan? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, istarqaitu, aku meminta ruqyah, meminta diruqyah oleh orang lain. Kita mulai masuk ke pembahasannya. Aku meminta kepada orang lain untuk meruqyahku. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau melakukan itu? Maka Husain mengatakan, hadithun haddatsanihi Sya'bi. Sesungguhnya aku melakukan itu karena aku mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi ini ahli hadis dari kalangan tabi'in. Maka Sa'id bin Jubair bertanya lagi, apa hadis yang kau dengar dari Sya'bi? Maka Husain mengatakan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hubah. Tidak ada ruqyah yang terbaik
daripada ruqyah karena ain dan karena sengatan. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah mengatakan, jadi ruqyah yang terbaik adalah ruqyah untuk ain, penyakit ain, dan penyakit sengatan kalajengking. Itu yang paling ampuh. Walaupun ruqyah bisa digunakan untuk yang lainnya juga, tapi yang paling baik digunakan untuk dua hal tersebut. Nah, ini adalah hadis yang dijadikan dasar oleh Husain untuk meminta ruqyah. Paham sampai di sini ya? Dan kita lihat ya, kalau obrolan para salaf, ini obrolan para tabi'in. Mereka murid-murid para sahabat. Obrolan mereka tentang agama, itu selalu bertanya tentang apa? Tentang dalil. Ini kita sekarang lagi menjalankan agama. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada redaksi dari Al-Quran yang menjelaskannya. Pada saat kita berbicara tentang ritual ibadah, maka kita harus mendapatkan redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ritual tersebut. Sehingga di sini, pada saat Husain meminta ruqyah kepada orang lain, dan Sa'id bin Jubair penasaran, apa yang ditanyakan? Kenapa engkau melakukan itu? Apa dasarnya? Hadis yang aku pernah dengar dari Syafi'i. Apa hadisnya? Ditanyakan. Hadisnya adalah seperti ini dan seperti itu. Subhanallah. Ini obrolan para salaf. Orang-orang zaman sekarang kalau ditanya dalil, mereka tersinggung. Seakan-akan dituduh bahwa kita melakukannya dengan tidak baik. Tidak, justru ini adalah kebiasaan yang baik. Ya, pada saat seseorang itu penasaran, ya orang ada yang melakukan sebuah sholat misalnya, atau sebuah ritual misalnya, atau suatu zikir misalnya, coba tanyain. Apa ada dasarnya dari Al-Quran, dari hadis. Kalau ada, kita dengan senang hati untuk melakukan itu. Sehingga ini yang dilakukan oleh para salaf. Nah, maka kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma qad sami'. Ya, qad ahsana man intaha ila ma qad sami'. Sungguh baik sikap seseorang yang mengamalkan tentang dalil yang dia dengar. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, hanya saja dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menuturkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahasan. Jadi maksud dari kisah ini adalah bahwa Husain bin Abdurrahman beliau meminta ruqyah kepada orang lain. Padahal sebaiknya dia tidak meminta ruqyah. Itu yang dimaksudkan oleh Sa'id bin Jubair. Kenapa sebaiknya tidak meminta ruqyah? Sekarang hadisnya akan disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Bahwa Ibnu Abbas bercerita, Nabi SAW mengatakan, "Uridat alayya al-umam." Kata Nabi SAW, sesungguhnya pernah diperlihatkan kepada aku umat-umat yang banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Maka aku melihat seorang nabi yang bersamanya ada 10 orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW diperlihatkan pada saat bermimpi sama Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan tentang apa yang akan terjadi. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan tentang hal-hal yang gaib. Nah, diantaranya adalah hal ini, bahwa Nabi SAW diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Kemudian kata Nabi, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahd." Aku melihat seorang nabi bersamanya ada 10 orang. Allah. Lihat, seorang nabi pengikutnya ada berapa? Cuma 10 orang. Yang hadir di kajian ini ada berapa? 10 atau lebih? Bayangkan. Nabi aja enggak sebanyak ini pengikutnya. Jadi menunjukkan bahwa sedikit banyak itu tidak menentukan kebenaran. Bisa jadi orang pengikutnya banyak, tapi di atas kesesatan. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang Nabi, pengikutnya hanya 10 orang. Jadi tolak ukur kebenaran, itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan yang banyak. Ya, tapi disayangkan ya masyarakat, banyak di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan jumlah yang banyak daripada kebenaran itu sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan." Dan aku melihat seorang nabi, pengikutnya hanya ada 2 orang atau 1 orang.
Kemudian wa ra'aitul nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Allahu Akbar. Bayangkan nabi yang diberikan wahyu oleh Allah, datang kepadanya malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada masyarakat, tapi ternyata tidak ada yang mengikutinya sama sekali. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak dihitung dengan banyaknya orang yang mengikuti. Jadi kita jangan pernah bersedih pada saat kita bersendirian untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah bersedih. Terkadang sebagian orang pada saat keluarganya misalnya bertolak belakang dengan apa yang dia yakini, dan yang dia yakini adalah kebenaran, akhirnya dia mengalah dan ikut bersama kebanyakan orang untuk melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Saya cuma sendiri, saya nggak bisa. Ini bukanlah alasan untuk kita meninggalkan sesuatu yang haram. Sebanyak apapun orang yang ada di sekitar kita yang melakukan keburukan, jangan pernah kita terpengaruh. Yakinlah bahwa kebenaran itu tidak ditentukan dengan jumlah yang banyak. Ya, bisa jadi kita cuma sendiri yang mengetahui ini adalah kebaikan, nggak apa-apa, jalanin aja. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan memberikan kepada kita lingkungan yang baik. Akan tapi kalau kita meninggalkannya maka nggak boleh. Kita meninggalkan kebaikan karena alasan orang-orang tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya. Lihat bagaimana seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Karena nabi ini tahu bahwa yang dia bawa, yang diajarkan ini adalah kebaikan. Kalau kemudian orang-orang nggak ada yang mengikutinya, orang-orang nggak ada yang percaya kepadanya, dia nggak peduli. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan, ini kewajiban Allah kepada aku. Apalagi orang-orang yang masih baru belajar, ya biasanya sering sekali dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, seorang wanita misalnya dia baru memulai pakai hijab yang syar'i. Ya, kita tahu hijab yang syar'i adalah hijab yang menutup seluruh tubuhnya. Kemudian tidak ketat, lebar, dan ini tidak dilakukan oleh semua masyarakat. Sehingga terkadang ketika kita menggunakan pakaian yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sebagian orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin merasa risih dengan kita karena kita berbeda dengan mereka. Jangan kemudian kita malah mengikuti mereka. Kalau kita sudah yakin bahwa kita di atas kebenaran. Beda halnya kalau kemudian kita bersendirian di atas dosa dan maksiat. Kita sendirian di atas dosa dan maksiat, ini semuanya orang-orang soleh semua. Kita harus ikut sama yang banyak. Karena yang banyak di atas kebenaran. Sehingga tolak ukurnya adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, itu kita ikuti. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan, Al-haqqu dhalatul mu'min, aina wajadahu akhazah. Sesungguhnya kebenaran itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Kita kalau punya handphone, kemudian handphone kita hilang. Apa yang kita lakukan? Kita cari kemanapun, dimanapun. Kita punya emas, harganya puluhan juta. Kemudian hilang. Subhanallah, ibu pulang ke rumah, ingat, waduh, ketinggalan di masjid. Apa yang dilakukan? Balik lagi. Dicarinya di mana? Apa cuma di masjid? Enggak. Semua tempat yang tadi dilewati itu pasti dicari. Kalau kemudian emasnya ternyata jatuh ke selokan, apa yang dilakukan? Kita turun ke selokan dengan senang hati. Betul tidak? Seperti itulah seorang mukmin memandang kebenaran. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah barang hilangnya seorang yang beriman. Aina wajadahu akhadah. Dimanapun dia mendapatkan kebaikan tersebut, diambil. Dia dapat kebaikan dari kajian ini, diambil langsung dijalankan. Dia dapat kebaikan dari saudaranya yang menasehatinya, diambil dijalankan. Mendapat nasihat dari ayahnya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya, diambil dan dijalankan. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa yang jadi tolak ukur dari apa yang kita ikuti adalah kebenaran, bukan jumlah yang banyak. Taib, itu yang Nabi SAW melihat. Kata Nabi SAW, aku melihat banyak umat, banyak nabi yang pengikutnya 10, 2 orang, 1 orang, bahkan yang tidak ada pengikut sama sekali.
Kemudian kata Nabi SAW, idrufi ali sawadun azim. Kemudian aku diperlihatkan umat yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka bahwa itu adalah umat. Maka malaikat yang mengantar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya itu adalah Musa dan kaumnya. Nabi Musa memiliki pengikut yang sangat banyak. Orang-orang dari kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat tersebut untuk melihat ke ufuk bagian yang lain. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Faidah sawadun azim. Ternyata aku melihat orang-orang yang lebih banyak lagi. Kaum yang sangat banyak. Maka malaikat ini mengatakan, Hadihi ummatuk. Sesungguhnya mereka adalah umatmu. Nabi SAW pengikutnya paling banyak nanti di hari kiamat. Dan Nabi SAW sangat suka sekali ketika umatnya memiliki anak-anak yang banyak. Kenapa? Karena itu membahagiakan Nabi SAW pada saat beliau memiliki pengikut yang banyak. Makanya Nabi SAW pada saat memberikan motivasi untuk menikah, apa kata Nabi SAW? Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Ya, menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan bahagia sekali pada saat umatku itu ada banyak. Ya, jadi di antara kebaikan seseorang itu memiliki banyak anak adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbahagia dengan hal tersebut. Dan juga di antara faedahnya adalah bahwa kita akan mencetak hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seumur hidup. Bayangkan, kalau kita punya satu anak, kemudian anak ini beribadah kepada Allah dan kita mengajarkan, kita merawatnya, kita mendidik anak ini dengan baik, sehingga kalau anak ini berumur 60 tahun atau 70 tahun, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak ini, pahalanya akan mengalir ke siapa? Orang tuanya. Itu kalau punya anak satu. Bagaimana kalau punya anak dua? 3, 4, 8, 9, semuanya beribadah kepada Allah. Setiap hari sholat 5 waktu, puasa Ramadan setiap bulannya, dia bersedekah, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau itu adalah hasil dari jerih payah kita dan kita berusaha untuk mendidik mereka ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan seluruh pahala anak-anak kita tanpa dikurangi sedikit pun. Apalagi kalau kemudian anak-anak itu memiliki anak-anak lagi. Dan mereka mendidik anak-anak tersebut berdasarkan pendidikan yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari cucu-cucu kita seumur hidup mereka. Dan begitu seterusnya. Karena Nabi SAW mengatakan, Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang memberikan penjelasan tentang kebaikan, maka dia akan mendapatkannya walaupun dia tidak mengamalkan. Baik. Kemudian, pada saat malaikat ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, Hadhihi ummatuk, sesungguhnya ini adalah umatmu yang sangat banyak. Kemudian apa kata malaikat ini? Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. Dari sekian banyak umatmu, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah pembahasan kita sekarang. Jadi riwayat hadis ini masih bercerita tentang Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair ya. Jadi redaksi ini lagi diceritakan sama siapa? Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman yang tadi minta ruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, harusnya nggak usah minta ruqyah. Ini sekarang hadisnya lagi dijelaskan. Sa'id bin Jubair di sini meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW menceritakan ternyata di antara umat Nabi Muhammad yang sangat banyak ini, di antara mereka ada 70.000 orang. 70.000 orang ini mendapatkan keistimewaan khusus. Bahwa mereka masuk surga tanpa ditanya-tanya lagi oleh Allah. Tanpa ditanya amal solehnya, amal buruknya seperti apa. Ketika di dunia pernah melakukan ini, pernah melakukan itu nggak ditanya lagi. Langsung masuk surga. Tentu tanpa diazab juga. Pada saat tidak ditanyakan, maka tentu tanpa diazab. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabatnya.
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan hadis ini, Nabi SAW bangkit kemudian masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat mereka berbicara, ngobrol, dan mereka menebak sebetulnya siapa 70.000 orang itu. Mereka sangat penasaran, sebagaimana kita juga penasaran. Kita pengen tahu dan kita pengen bahwa diri kita termasuk dari mereka dan semoga kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi ini pada saat mereka berbicara, siapa kira-kira 70.000 orang ini? Di antara mereka ada yang mengatakan la'allahumul ladzina sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tebakan dari para sahabat adalah salah satu dari mereka mengatakan mungkin mereka 70.000 ini adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat keutamaan para sahabat. Sampai-sampai para sahabat ini menyangka orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bakal mendapatkan keutamaan itu. Dan ini manfaat dari sebuah persahabatan. Ya kita tuh bakal dinilai berdasarkan sahabat kita. Seperti apa sahabat kita, seperti itulah cerminan kita. Ya makanya ibu-ibu sekalian, kalau punya anak-anak, kasih tahu tentang konsep ini. Ya bahwa kita itu bakal dinilai agama kita, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan agama sahabat. Ya, ini penilaian cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga seharusnya kita menilai. Pada saat kita mau menilai diri kita, maka kita lihat sama siapa kita duduk setiap hari, sama siapa kita ngobrol setiap hari. Ya, kalau kita tukar pikiran sama siapa, dialah orang yang menjadi cerminan agama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-mar'u ala dini khalilih." Sesungguhnya seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Jadi berteman itu harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih dalam arti yang baik, antara yang baik dan yang buruk. Bukan pilih-pilih berdasarkan rasnya, sukunya, tidak. Kayak miskin itu nggak boleh pilih-pilih. Tapi pilih-pilih berdasarkan ketakwaan dan kebaikan-kebaikan dari orang tersebut. Sehingga itu tebakan yang pertama yang disebutkan oleh para sahabat. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa la'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahir di dalam Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Subhanallah ya. Kita lihat sebagian sahabat di sini menyangka bahwa orang-orang yang datang setelah mereka gitu ya, yang terlahir dalam kondisi Islam itu lebih baik daripada mereka. Karena para sahabat kita tahu banyak di antara mereka yang mengalami masa jahiliyah. Sebelumnya mereka menyembah berhala misalnya, sampai kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada Nabi dan masuk ke dalam Islam. Ya, subhanallah, para sahabat Nabi nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kita walaupun orang yang terlahir dalam Islam, tapi sangat banyak kekurangan kita dalam beragama. Tidak seperti para sahabat Nabi, yang mereka padahal pernah menyembah selain Allah, tapi keadaan mereka setelah bertobat dan masuk Islam, itu tidak bisa ditandingi oleh kita yang terlahir dalam kondisi Islam. Nah, terus sahabat-sahabat ini berusaha untuk menyebutkan hal-hal yang lain. Ya, bisa jadi mereka adalah orang yang memiliki sifat ini, memiliki sifat itu, memiliki sifat ini, memiliki sifat itu, yang disebutkan. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, kemudian menghampiri sahabat-sahabat Nabi yang sedang berbicara tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan? Maka sahabat-sahabat ini mengatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau mengatakan bahwa seperti ini dan seperti itu. Di kalangan umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kami sekarang sedang berbicara, siapa sebetulnya mereka? Apakah mereka adalah orang-orang yang bersahabat denganmu? Ataukah mereka orang-orang yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik? Siapa mereka sebetulnya? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabat, siapa orang-orang
yang 70.000 dari kalangan umatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Wala yaktawun. Dan mereka tidak berobat dengan cara kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 sifat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Yang pertama adalah mereka tidak meminta ruqyah. Ya. Maksud dari meminta ruqyah di sini adalah meminta ruqyah untuk dirinya sendiri. Baik. Kalau seseorang minta ruqyah agar meruqyahkan orang lain, maka ini nggak masalah. Atau seseorang diruqyah oleh orang lain tanpa dia meminta, ini juga tidak masalah. Ya. Yang masuk dalam kategori hadis ini adalah pada saat seseorang minta diruqyah oleh orang lain. Datang ke seorang ustaz, tolong ruqyahkan saya. Paham ya? Ini maksud dari hadis ini. Ya. Sehingga meminta ruqyah ini hukumnya bukan haram, jangan salah paham. Sebagian orang akhirnya nggak mau minta ruqyah sama sekali karena takut haram. Ini bukan haram, ini adalah keutamaan. Ya, ini adalah sunnah, tingkatan yang paling tinggi dari rasa tawakal seseorang pada saat dia tidak meminta ruqyah. Makanya pada saat kita di keluarga kita ada yang sakit, itu hendaknya mereka saling meruqyah tanpa harus diminta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat sakit datang Jibril kepada Nabi SAW kemudian meruqyahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW sakit di akhir hayatnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mengumpulkan kedua tangannya sebelum tidur, kemudian ditiup seperti itu, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian diusapkan ke wajahnya, kemudian ke kepalanya dan ke seluruh tubuhnya. Pada saat Nabi SAW sakit, yang melakukan itu siapa? Aisyah. Aisyah meniupkan di tangannya, dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan ke tubuh Nabi SAW. Itu bagian dari ruqyah. Sehingga seseorang itu boleh diruqyah. Apalagi meruqyah, meruqyah bagus. Nabi SAW mengatakan man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan meruqyahnya, maka lakukanlah, kata Nabi. Bagus. Sehingga masalah ruqyah ini dibolehkan. Ya, tapi kalau kita mau mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kita tidak meminta ruqyah untuk diri kita sendiri. Paham ibu-ibu ya? Kalau dia bertanya, kenapa Ustaz kok nggak minta ruqyah kemudian dapat keutamaan itu? Kita katakan bahwa biasanya orang yang meminta ruqyah kepada orang lain, hatinya bergantung kepada ustadz yang meruqyahnya. Betul tidak? Kemudian ada yang kesurupan lagi, atau ada yang sakit lagi, dicari ustadznya. Bukan dia mencari Al-Quran, dia malah mencari ustadz. Ini terjadi di banyak kalangan masyarakat. Mereka terlalu bergantung kepada ustadz yang bisa meruqyah. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Wa nunazzilu 'alaikum minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil 'alamin, lil mu'minin. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kita jangan kemudian gantungkan hati kita kepada manusia. Walaupun dia adalah seorang ustadz, walaupun dia adalah seorang alim, pembaca Al-Quran, jangan gantungkan hati kita kepadanya, tapi gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil Al-Quran, baca ayat kursi. Ambil Al-Quran, baca surat Al-Baqarah. Ambil Al-Quran, baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Bacakan Al-Quran, enggak apa-apa. Dan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya
adalah obat dan penyembuh. Apapun ayat yang dibaca. Tentu ayat-ayat Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Akan tapi Al-Quran seluruhnya adalah firman Allah. Sehingga sangat bermanfaat dan mujarab untuk pengobatan. Ya, sehingga itulah kenapa kemudian ya seseorang yang meminta ruqyah dia tidak mendapatkan keutamaan tadi. Ya, karena orang yang meminta ruqyah biasanya hatinya akan bergantung kepada orang yang beruqyah. Sehingga itu adalah sifat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian sifat yang kedua adalah wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur adalah menggantungkan nasib pada kejadian-kejadian di bumi. Ya, padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali. Pada saat ada burung berwarna hitam bertengger di atas rumahnya, dia meyakini bahwa akan ada orang yang bakal meninggal di rumah tersebut. Pada saat ada kupu-kupu masuk ke rumah, apa artinya? Ya, kita lagi makan, kemudian makanan kita jatuh ke tanah, apa artinya? Itu semua masuk dalam kategori tatoyur. Paham ya? Nggak ada kaitannya antara makanan jatuh sama orang kepengen makanan kita. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Tapi kemudian dikait-kaitkan. Kemudian kupu-kupu yang masuk, ini, itu. Kalau pakai sendal kebalik, kalau pakai baju kebalik, nanti begini, nanti begitu. Ini banyak tersebar di masyarakat kita. Ya, sehingga ini semua disebut dengan tatoyur. Kenapa disebut dengan tatoyur? Tatoyur dari kata-kata toir. Toir itu artinya burung. Orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang tinggal di masyarakat jahiliyah, mereka biasa menerbangkan burung pada saat dia mau bersafar. Kita tahu ya, safar ketika itu sangat berbahaya. Seseorang yang bersafar berarti dia akan melalui padang pasir yang tandus, sehingga banyak orang yang safar kemudian tidak kembali. Sehingga safar itu sangat diperhitungkan sekali. Dia harus safar atau tidak, sebaiknya safar atau tidak. Untuk menentukan dia safar atau tidak, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil burung merpati, kemudian diterbangkan. Kalau terbangnya ke kanan, berarti dia safarnya akan selamat. Tapi kalau terbangnya ke kiri, berarti dia akan celaka dan dia nggak jadi safar. Ini yang disebut dengan tatoyur. Ya. Atau pada saat sebagian orang misalnya, ketika beli rumah, dilihat dulu rumahnya seperti apa. Apakah di pinggir jalan atau masuk ke dalam gang? Di pinggir jalan tusuk sate atau bukan? Ya. Kemudian ruang tamunya harus di mana, harus di sini, harus di sana, harus ada kolamnya, harus ada ininya. Ini semuanya tatoyur. Ini semuanya tatoyur. Mempercayakan sebuah sebab, padahal dia bukan sebab sama sekali. Dan ini jatuh dalam kategori kesyirikan. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Dan rincian dari bab tatoyur nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Karena ada bab khusus yang menjelaskan tentang tatoyur nanti. Intinya adalah bahwa di antara sifat-sifat mereka ini, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka tidak bertatoyur. Ya, lagi-lagi, kalau yang pertama tadi tidak minta ruqyah, kenapa? Karena tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang meruqyah. Yang kedua juga sama. Akhirnya dia tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada sebab-sebab yang ilusi yang diyakini padahal dia bukan sebab sama sekali. Baik. Sehingga seseorang itu bertawakal kepada Allah, baik burungnya ke kanan, ke kiri, dia nggak peduli. Yang penting dia berdoa kepada Allah, minta tolong sama Allah, minta keselamatan, sudah, dia bertawakal kepada Allah. Ya, pada saat rumahnya di gang, pinggir jalan, tusuk sate, apapun itu, dia nggak peduli. Dia yakin bahwa dia bertawakal kepada Allah, kemudian dia tinggal di tempat tersebut. Ya, sebagian orang nggak mau tinggal di tempat yang di situ ada orang yang meninggal sebelumnya. Apalagi kalau meninggalnya bunuh diri. Ya, takut untuk dibeli rumahnya, akhirnya rumahnya jadi harganya murah. Nah, ini kesempatan untuk orang-orang yang bertauhid untuk beli rumah yang murah tersebut.
Karena nggak ada kaitannya dengan kesialan. Ya, pada saat seseorang itu bertawakalnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, dan itu nggak ada kaitannya sekali lagi sama sekali dengan keadaan rumah tersebut. Baik. Ya, sebagian orang bertatoyur dengan nomor-nomor. Dia meyakini kalau nomor 13 itu sial berarti. Atau nomor 4, nomor 3 berarti sial. Kita dapatkan di sebagian lift, itu nomor 1, 2, 3, kemudian langsung 5. Atau kamar hotel nggak ada yang nomor 13-nya. Ya, karena khawatir itu akan jadi celaka. Ya, itu semua bagian dari tatoyur. Bertawakal kepada sebab-sebab, padahal itu bukan sebab sama sekali, sehingga kita wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua, sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga adalah kata Nabi SAW, wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan cara kai. Apa itu kai? Kai adalah berobat dengan besi panas. Ya, berobat dengan besi panas. Sehingga biasanya yang berobat dengan kai adalah orang-orang yang terkena penyakit di syarafnya, seperti stroke dan yang lainnya. Jadi satu besi seperti itu, ya, besi dipanaskan sampai merah, kemudian besi itu ditempelkan di bagian tubuh yang ada syaraf-syarafnya. Biasanya ditempelkan di bagian telapak kaki, ya, atau di bagian-bagian tertentu untuk menghidupkan saraf-saraf itu kembali. Nah, sehingga biasanya ada orang-orang yang pada saat dikai itu sembuh dari penyakitnya, gitu ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan kai sekali lagi. Ya, sama seperti ruqyah. Kalau tatoyur haram, dia masuk dari kategori kesyirikan. Tapi kai itu dibolehkan di dalam Islam. Pada saat seseorang mau melakukan kai maka dibolehkan. Tapi ya, para ulama mengatakan orang yang melakukan kai padahal masih ada cara berobat yang lain, maka dia kehilangan keutamaan yang sedang kita bahas. Walaupun tidak haram sekali lagi. Boleh. Ya. Apalagi kalau kemudian tidak ada cara kecuali dengan kai misalnya, maka dibolehkan, nggak masalah. Ya. Maka dibolehkan. Dan ini sangat populer sekali di negeri Arab, ya. Kai ini termasuk dari pengobatan tradisional orang-orang Arab. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang, ya, masih ada pengobatan dengan cara kai. Ya, seperti itu. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi tentang masalah kai, kenapa kemudian ini menjadi seseorang itu tidak mendapatkan keutamaan? Sebagian ulama mengatakan karena berobat dengan kai itu termasuk dari bagian menyakiti diri sendiri dengan api. Ya, karena kalau dia bisa meninggalkannya maka lebih baik ditinggalkan. Tapi sekali lagi hukumnya itu boleh, ya, tidak masalah. Ya. Baik, seperti itu. Sehingga ini adalah sifat-sifat dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka tidak bertatayur, kemudian tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, ya, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi SAW menjelaskan tentang sifat-sifat ini, maka Ukasyah bin Mihsan, seorang sahabat yang mulia, beliau berdiri kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli an yaj'alani Allahu minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Allahu Akbar. Ya, luar biasa, ya. Maka berdasarkan hadis ini kita meyakini bahwa Ukasyah, seorang sahabat yang mulia, beliau adalah penghuni surga. Bukan cuma penghuni surga, tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah Ukasyah
meminta kepada Nabi, ada orang lain berdiri juga kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, jadikan aku termasuk dari golongan mereka juga. Maka Nabi SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Sesungguhnya Ukasyah sudah mendahuluimu. Jadi tidak didoakan oleh Nabi SAW. Ya bukan berarti dia tidak termasuk. Sehingga ini adalah jawaban dari Nabi SAW yang sangat cerdas. Ya, bisa dibayangkan jika Nabi SAW mengatakan dia termasuk, maka semua orang yang hadir di situ akan meminta kepada Nabi SAW. Akan tapi sama Nabi SAW pintu itu ditutup. Supaya orang-orang beramal. Supaya orang-orang berdoa kepada Allah, berjuang. Ya, sehingga Nabi SAW tidak mengatakan bahwa dia termasuk, Nabi juga tidak mengatakan bahwa dia tidak termasuk. Ya, masih bisa dia untuk termasuk dari golongan tersebut. Ya, semoga kita termasuk dari golongan tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah mungkin kita termasuk dari golongan mereka? Kuotanya ada berapa? 70.000. 70.000 sedikit atau banyak, Bu? Sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, jumlah mereka lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Belum lagi orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang soleh dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Gimana? Masuk kuota kira-kira? Wallahu a'lam. Ada hadis yang Nabi SAW sebutkan menjelaskan tentang tambahan kuota tersebut. Perhatikan hadisnya baik-baik ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwa Nabi SAW mengatakan, wa'adani Rabbi Azza wa Jal an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala adab. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang dari kalangan umatku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, ma'akulli alfin sab'una alfan. Dan setiap 1.000 dari 70.000 orang itu, mereka membawa 70.000 orang lagi. Masya Allah. Berapa jadi jumlahnya? 70.000 orang. Dari setiap 1.000 dari 70.000 orang ini membawa 70.000. Ya, jadi 70.000 kita bagi 70 berapa 1.000? Baik. Bagi 70.000, kemudian dikalikan 70.000 lagi, ya totalnya adalah 4.900.000. Totalnya ada 4.900.000. Kalau kita hitung setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, kalau 4.900.000 masuk nggak kira-kira, Bu? Susah juga ya. Ternyata lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, 70.000 kemudian setiap 1.000 ditambah 70.000 lagi. Kemudian kata Nabi SAW, wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil dengan tangannya, dengan 3 cidukan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Dan para ulama mengatakan, kita yakin bahwa tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, tidak sama seperti makhluknya sama sekali, maha mulia, maha indah, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ada banyak sekali jumlah umat Nabi Muhammad SAW yang dipersilahkan untuk masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab berdasarkan hadis ini, sehingga ya siapapun pada saat dia berusaha untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhi syirik besar, menjauhi syirik kecil, menjauhi perkara-perkara bid'ah, menjauhi maksiat-maksiat, kemudian dia berusaha untuk menjadikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meminta kepada orang lain, tidak berharap kepada orang lain, bahkan terkadang perkara-perkara yang mubah ditinggalkan demi mengejar akhirat,
dan tentunya dia tidak meminta ruqyah, kemudian tidak juga berobat dengan cara kait, kemudian juga dia senantiasa tidak pernah bertatayur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ya seseorang akan mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk ya. Tentu tidak bisa dijawab semua. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika seseorang pernah melakukan tatayur lalu bertaubat, apakah masih dapat peluang untuk masuk surga tanpa hisab? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghapuskan segala dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Sehingga pada saat kita bertaubat, ya di situ kita mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya karena orang yang bertaubat itu dihapuskan dosa-dosanya sehingga tidak tersisa sama sekali. Ini ada yang bertanya ya, Ustadz, Anda mau tanya, gimana kalau seseorang yang tidak punya anak, setelah dia meninggal, bagaimana dia mendapatkan pahala yang mengalir? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hal agar seseorang itu bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Sesungguhnya ketika anak Adam itu wafat, maka amal solehnya semuanya akan terputus kecuali tiga. Ya, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun shadaqatun jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Ya, sehingga pada saat seorang nggak punya anak, dia masih bisa menyebarkan ilmu, ya, dan juga dia bisa bersedekah dengan apa yang dia miliki. Maka itu adalah di antara amal soleh yang akan terus mengalir. Dan juga pada saat seseorang memiliki niat kuat di dalam hatinya, dia ingin punya anak agar anak tersebut bisa mengalir, memberikan kepadanya aliran pahala yang banyak. Pada saat dia berniat dengan jujur, dia berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak, ya maka pada saat dia tidak punya anak, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala tersebut walaupun dia tidak punya anak. Ya karena seseorang yang berniat kebaikan dan dia serius, jujur untuk melakukan kebaikan tersebut, kemudian terhalang, ya karena dia tidak terhalang dengan sesuatu, maka dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Ya, dalilnya adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang Tabuk, Nabi bersafar, ya Nabi melewati lembah, melewati tempat-tempat yang sulit. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sedang berperang, ya illa fil madinati larijalan ma qata'tum wadiyan ma salaktum wadiyan ma salaktum maslakan wala masirtum masiran wala salaktum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Sesungguhnya ada orang-orang di Madinah yang mereka tidak ikut bersama kita, tapi setiap kali kita melewati lembah, kita melewati tempat-tempat yang sulit, mereka mendapatkan pahala sama persis seperti kita. Kenapa? Karena mereka terhalangi dengan uzur. Jadi kalau orang terhalangi dengan sebuah uzur, padahal dia sudah jujur, niat, serius untuk melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya secara sempurna.
Bagaimana kalau ada orang yang minta diruqyah, namun kemudian hari dia baru tahu hukumnya? Apakah bisa dapat kesempatan bebas dari hisab dan azab? Kalau dia menyesali, kemudian dia berusaha untuk bertawakal kepada Allah dan tidak melakukannya lagi, dia jujur ingin mendapatkan keutamaan ini, maka insya Allah dia bisa mendapatkan. Ini banyak yang bertanya tentang cara meruqyah ya. Nanti insya Allah ada bab khusus tentang ruqyah. Ada bab khusus tentang ruqyah. Ini kita tidak sedang membahas ruqyah secara rinci ya memang. Intinya adalah meruqyah dengan Al-Quran, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu cara meruqyah yang benar. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, bukan datang kepada dukun-dukun, tukang sihir. Ya, sebagian orang datang ke dukun dan tukang sihir untuk diruqyah. Diberikan jampi-jampi, dibacakan mantra-mantra yang tidak jelas. Ya, maka ini tentu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meruqyah, ya sudah ruqyah dengan Al-Qur'an. Gimana caranya? Entah kita meniupkan di tangan kita, kemudian bacakan Al-Qur'an, kemudian kita usapkan ke badan. Boleh juga kita bacakan gelas yang berisi air, ya, kemudian kita bacakan Al-Qur'an di sana, bacakan Al-Fatihah 7 kali misalnya, bacakan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, enggak apa-apa. Kemudian dibacakan, kemudian ditiupkan. Kita meludah sedikit 3 kali. Seperti itu, kemudian kita minum airnya boleh. Itu ruqyah yang dibolehkan. Ya. Nanti insya Allah pada bab tentang ruqyah kita akan bahas secara rinci insya Allah. Insya Allah yang pertanyaannya banyak banget. Ya, banyak juga yang bertanya tentang bagaimana dengan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh keluarga, karib kerabat, saudara. Ya, kita harus kasih tahu ya. Coba bayangkan kalau keluarga kita, kerabat kita atau teman kita dia berada dalam kondisi yang sangat membahayakan. Ya, contohnya dia akan misalnya dia ada di dalam jurang atau di dalam satu kondisi yang menyulitkan, apa yang kita lakukan? Kita pasti menolongnya. Kita akan peduli, kita berusaha untuk menyelamatkan saudara kita tersebut. Apalagi kalau dia terjerumus dalam kesyirikan. Kasih tahu ini nggak boleh, ini kesyirikan. Menjadikan seseorang selama-lamanya di neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan murka dan sebaik-baiknya dakwah adalah pada saat kita berdakwah kepada orang lain untuk menjauhi kesyirikan. Baik, ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaannya juga bisa terjawab pada saat ikut kajian. Jadi ibu-ibu sekalian kalau bisa tiap pekan ya mungkin atau sepekan 2 kali itu hadir kajian-kajian ilmu ya supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Ya karena tentu di satu waktu saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.